Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Inco. Apakah Inco ini bisa menjadi the next PTBA yang rutin membagikan dividen besar setelah melakukan divestasi terhadap Main ID? Nah, jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya. Karena kita akan prediksikan dividen Inco ini buat teman-teman. Lalu kita akan lihat juga harga wajar dan juga margin of safety-nya. Lalu kita akan memproyeksikan kenaikan harga dari saham Inco ini. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Disclaimer on, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Yang pertama kita akan menyoroti terlebih dahulu ya mengenai kesepakatan harga divestasi antara Vale Indonesia atau Inco dengan Main ID. Yang tentunya untuk kesepakatan harga ini dilakukan internal approval ya di bulan Februari dan dilakukan juga di bawah harga pasar seperti itu. Karena memang kita lihat ya kemarin untuk saham BNGA pun ketika melakukan private placement dan menjual sahamnya itu dilakukan di bawah harga pasar. Ya harga pasar BNGA saat itu adalah di 1.700 dan sekarang sudah naik ya ke 1.900-an. Private placement-nya itu dijual di harga 1.500 gitu guys ya. Nah, jadi itu sebenarnya wajar-wajar aja ya. Tapi yang menjadikan saham Inco ini menarik ya akan kita bahas pada video kali ini. Oke guys, jadi dari berita ini yang saya soroti adalah tujuan Main ID atau tujuan BUMN. Kenapa sih kok mau mengakuisisi atau menginvestasikan uang ya di Vale Indonesia atau di saham Inco seperti itu. Nah, ini yang saya soroti guys. Melalui kepemilikan 20% saham di PT Vale Indonesia Tbk dan 65% saham di PT Aneka Tambang atau Antam, Main ID memiliki akses terhadap salah satu cadangan dan sumber daya nikel terbesar dan terbaik di dunia. Kedepannya, akses ini secara strategis ya akan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri hilir berbasis nikel di Indonesia. Baik hilirisasi industri nikel menjadi stainless steel maupun hilirisasi industri nikel menjadi baterai kendaraan listrik. Akses ini juga akan mempercepat program hilirisasi industri nikel domestik yang akan menghasilkan produk hilir dengan nilai ekonomis hingga 4-5 kali lipat lebih tinggi dari produk hulunya. Seperti itu guys ya. Nah, ini adalah tujuan ya kenapa Main ID ini mau investasi di saham Inco agar bisa mengamankan pasokan bahan baku ya untuk nikel seperti itu. Nah, jadi untuk nikel yang menjadi stainless steel itu digarap ya oleh PT Aneka Tambang, sedangkan industri nikel yang menjadi baterai kendaraan listrik itu adalah oleh Inco ya guys ya. Kita akan lanjut melihat profil perusahaan dari Inco. Nah, ini adalah Vale Indonesia Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan produksi nikel. Perusahaan memiliki konsesi pertambangan nikel di beberapa wilayah di Sulawesi, Indonesia. Didirikan pada tanggal 25 Juli 1968, masuk dalam sektor barang baku, logam, dan juga mineral. Tanggal IPO-nya di 16 Mei 1990, masuk ke dalam papan utama dengan kapitalisasi market 36,47 triliun. Untuk komposisi pemegang sahamnya, ada Vale Canada Limited memegang 43,79%, lalu ada Sumitomo Metal Mining Co Limited memegang 15%, PT Indonesia Asahan Aluminium atau Main ID, ya ini adalah BUMN memegang 20%, dan porsi kepemilikan publik dengan investor asing itu sebanyak 21,18% guys. Lalu untuk pelanggan ya, pelanggan dari Inco ini ya memang sudah punya pelanggan tetapnya, yaitu adalah pemegang sahamnya itu sendiri. Ada Vale Canada Limited ya, berkontribusi terhadap pendapatannya sebesar 80%, sedangkan Sumitomo Metal Mining Co Limited ya berkontribusi sebanyak 20% gitu guys ya untuk pendapatan dari Inco ini. Nah, jadi untuk Inco per hari ini guys ya mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 10,93% kenaikannya. Bahkan tadi ya di sesi 2 sempat naik ke 4.160-an. Jadi sempat naik nih 12% ya untuk Hinko pada hari ini hari Senin di tanggal 12 Februari 2024 ini sebelum pemilu ya guys ya. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan Inco atau Vale Indonesia ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada hari ini? Nah, kita akan bahas ya pada video kali ini. Kita akan coba menyoroti ya dari sisi net income-nya terlebih dahulu. Nah, inilah yang menjadikan Inco ini harganya naik pada hari ini karena laporan keuangan kuartal 4 2023-nya sudah rilis dan net income-nya mengalami kenaikan ya secara year on year itu sebesar 34,7%. Tapi secara kuartalannya ada penurunan ya 10% gitu guys.
Jadi untuk kuartal 4-nya ini secara year on year naik 34,7% dari 560 miliar menjadi 811 miliar. Sedangkan secara kuartalan turun 10% ya dari 896 miliar menjadi 811 miliar. Tapi secara full year 2023 ini mengalami kenaikan yang cukup bagus guys ya dari 3,1 triliun menjadi 4,2 triliun. Nah, jadi untuk di Stockbit Sekuritas ternyata sudah ada menu EPS ya guys ya. EPS-nya langsung bisa kita lihat di sini. Jadi tidak perlu kita melihat RTI bisnis ya guys ya kalau misalkan mau lihat EPS. Nah, di sini pun sudah ada EPS-nya. Jadi untuk EPS-nya pun diproyeksikan mengalami kenaikan ya dari Rp314 per lembar saham menjadi Rp426 per lembar saham ya. Kita coba bandingkan datanya dengan yang di RTI bisnis guys. Ya memang tidak terlalu jauh ya datanya, tapi biasanya untuk di RTI bisnis itu dibulatkan gitu guys ya. Nah, kita akan lihat dulu dari sisi valuasi, Inco ini memiliki PE ratio di angka 9,52 kali dengan PBV di angka 1,02 kali. Yang berarti secara pair masih sangat menarik dan PBV-nya pun ini di PBV satunya berarti masih cukup murah guys ya. Kita akan lanjut melihat dari rasio keuangan, Inco ini memiliki cash 10,7 triliun dengan total aset 45,1 triliun. Total liabilitasnya 5,5 triliun dan total ekuitasnya 39,5 triliun. Wah, ternyata total liabilitas atau hutang dari saham Inco ini sangat-sangat rendah jika dibandingkan dari total ekuitasnya atau debt to equity ratio-nya ini sangat rendah gitu guys ya. Lalu dari sisi profitabilitas juga sangat menarik, di mana gross profit margin-nya 20,32%, lalu operating profit margin 14%-an, NPM-nya di angka 18,3%. Lalu kita akan lihat juga dari sisi dividen guys ya, nanti kita akan coba bedah nih dividennya, karena dari data-data yang disajikan itu kurang sinkron gitu guys ya, nanti kita akan coba sinkronisasi ya. Nah, untuk dividen terakhir yang dibagikan adalah di 16 Mei 2023 dengan dividen yield 2,22% dan dividen payout ratio 21%. Ini pun saya rasa kurang ini guys ya, kurang akurat. Nanti akan saya coba lihat guys ya dari data-data yang disajikan seperti itu. Lalu dari return on assetnya 9,38% dan return on equity-nya 10,70%. Lumayan guys ya untuk ROA dan ROE-nya juga bagus. Tapi yang menjadikan saham Inco hari ini mengalami kenaikan yang cukup bagus, yaitu sempat naik 12% dan close di 4.060 dengan kenaikan 10,93% adalah dari laporan keuangan kuartal 4 2023-nya. Nah, jadi pastikan saham yang teman-teman miliki minimal dari proyeksi laba bersihnya itu mengalami kenaikan. Kalau misalkan dari proyeksi laba bersihnya mengalami penurunan, ya berarti kemungkinan saham yang teman-teman pegang akan naik itu tipis gitu guys ya, kemungkinannya tipis. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan laporan keuangannya bisa naik, ya berarti kemungkinan harga sahamnya naik juga semakin tinggi. Seperti itu guys ya. Itu teori yang simpelnya aja seperti itu. Karena memang ini adalah the power of laporan keuangan. Ketika laporan keuangannya positif, maka akan banyak investor-investor fundamental yang memiliki uang besar, yang memiliki dana besar, itu mereka akan semakin yakin memasukkan uangnya kepada saham-saham yang apalagi sahamnya sedang downtrend gitu guys ya. Memasukkan uangnya terhadap saham-saham yang punya potensi kenaikan yang cukup bagus, seperti itu maksudnya. Lalu kita akan lihat juga pembagian dividennya. Nah, kalau di sini di sekuritas ya, ini kita lihat ternyata Inco ini pernah beberapa kali membagikan dividen, yaitu di tahun 2014, 2021 dan juga 2023 guys ya. Saya akan coba buka RTI bisnis ya terhadap Inco ya, saham Inco Vale Indonesia. Kita akan coba bandingkan EPS-nya ya. Untuk EPS-nya di RTI Bisnis belum diupdate, yang berarti lebih update yang ada di sekuritas seperti itu. Nah, lalu yang menjadi tantangan saham Inco ini untuk jangka panjang adalah dari sisi harga nikel. Ya, harga nikelnya mengalami penurunan yang cukup signifikan guys ya. Dari 23.000 USD per tonnya ya di Juni 2023 lalu, ini mengalami penurunan ya sampai 15.668 USD per tonnya. Jadi tantangan untuk Inco ke depannya adalah dari sisi harga nikelnya. Tapi kalau misalkan Indonesia ini serius ya membangun smelter ataupun pabrik ataupun melakukan hilirisasi terhadap nikel ini yang menjadi ibaratnya nilai tambah ya terhadap harga
hilirnya nikel, yang berarti sebenarnya potensi Inco ini sangat bagus gitu guys ya. Dengan menjual nikelnya aja ke pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ini sebenarnya bisa untung seperti itu. Jadi kita akan lanjut ya melihat historical dividend. Nah, kalau misalkan kita perhatikan historical dividend yang datanya disajikan dari investing.com, ternyata Inco ini juga sebelumnya sudah bagi dividen ya, tapi saya rasa ya memang dividen yang disajikan di sekuritas juga tidak terlalu ini guys ya, tidak terlalu miss lah ya. Kalau di sekuritas kan tadi 2014, 2021 dan 2023, tapi kalau misalkan di investing.com ternyata dari tahun 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 juga pernah bagi dividen. Tapi saya ragu ini datanya ya karena di sini 0,0 sekian gitu ya. Dan imbal hasilnya pun ya saya agak ragu juga gitu. Saya mungkin ada miss juga nih di investing.com. Tapi kita akan coba lihat dari imbal hasilnya aja gitu guys. Jadi 3 tahun terakhir itu di tahun 2014 membagikan dividen dengan dividen yield 3%-an. Lalu di 2021 dividen yield-nya 0,93% dan di tahun 2023 dividen yield-nya 1,34%. Nah, jadi nanti kita akan prediksikan ya dividennya buat teman-teman berdasarkan DPR yang sudah dibagikan di tahun 2023 dan 2021 gitu guys. Ya, kita akan lanjut melihat proyeksi harga saham Inco ya. Untuk proyeksi harganya, harga terendahnya sempat menyentuh level 3.660 ini berdasarkan data tahunan. Sedangkan harga tertingginya di 7.600 dan harga saat ini di 4060 ya. 4.060 per lembar sahamnya. Nah, jadi posisi harga saham Inco saat ini adalah di posisi persentil 10 dan posisi saat ini itu adalah low risk ya. Jadi resikonya cukup rendah nih kalau misalkan teman-teman mau coba untuk akumulasi ya saham Inco ini. Lalu kita melihat juga ada tanda-tanda bullish reversal di mana harga saham Inco ini di 1 tahun terakhir memang mengalami penurunan yang cukup signifikan ya. Di 1 tahun terakhir harga saham Inco ini sempat turun 43,75% dan baru ada tanda bullish reversal itu di hari ini gitu. Setelah laporan keuangan kuartal 4 2023-nya rilis seperti itu. Jadi ada potensi Inco ini masih bisa melanjutkan kenaikannya ya. Karena kita lihat juga secara akumulasi pada tanggal 7 kemarin itu cukup netral. Tapi nanti kita akan coba pantau ya saham-saham bagus ini. Nah, jadi untuk hari ini kemungkinan besar ada big accumulation. Tapi kita akan coba lihat ya siapa sih yang akumulasi saham Inco ini. Kalau misalkan tanggal 7 kemarin, yang mengakumulasi saham Inco adalah JP Morgan dan juga UBS Sekuritas ya. Jadi top 3-nya yang akumulasi Inco di tanggal 7 kemarin adalah investor asing seperti itu. Jadi foreign flow-nya memang ada inflow nih dari investor asing seperti itu. Jadi cukup positif guys ya dari proyeksi harganya. Masih ada kemungkinan dan masih ada potensi harga saham Inco bisa melanjutkan kenaikan. Jadi buat teman-teman yang hari ini baru masuk di saham Inco, itu masih sangat layak untuk di hold ya guys ya. Kita akan langsung melihat harga wajar saham Inco. Sebentar guys, saya minum dulu ya karena gatal tenggorokan ya. Nah, jadi untuk harga wajar ya saham Inco, kita akan lihat di sini untuk pertumbuhan EPS-nya mengalami pertumbuhan dengan growth 7,88% dan kita menghitung menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Kalau misal ada teman-teman juga yang menggunakan metode EPS kali 10 sama dengan murah, berarti di level 4.500 pun harga saham Inco ini masih terbilang murah, sedangkan harga saat ini di 4.060 ya guys ya. Nah, jadi masih sangat layak untuk dibeli seperti itu. Dan tadi pun kita lihat ya untuk proyeksi harga sahamnya masih sangat low risk atau resikonya masih sangat rendah. Lalu EPS kali 20 sama dengan mahal, berarti harga mahalnya di 9.180. Dan kita melihat untuk harga tertinggi Inco ya, kita coba lihat di RTI Bisnis adalah di angka 8.600-an seperti itu. Jadi kita akan coba langsung aja buka ya untuk harga wajar saham Inco berdasarkan metode Benjamin Graham Fair Value. Nah, ini guys ya, untuk nilai intrinsik atau harga wajarnya itu di 5.355. Sedangkan harga saat ini di 4.060 guys. Ini sorry belum saya ganti, 4.060. Nah, berarti masih di bawah harga wajarnya seperti itu. Lalu kita akan lihat juga margin of safety-nya di angka 24,19%. Jadi dari sisi proyeksi harga ini masih low risk, ada tanda-tanda bullish reversal,
foreign inflow-nya juga bagus ya, meskipun kemarin cukup netral, tapi kemungkinan besar hari ini juga masih ada inflow yang cukup besar nih masuk ke dalam saham Inco seperti itu. Lalu dari harga wajar juga masih punya margin of safety sebesar 24,19%. Oke guys, langsung saja kita ke prediksi dividennya. Nah, jadi kalau misal teman-teman ya ada yang bertanya kemarin di kolom komentar mengenai cara menghitung harga wajar, nah teman-teman bisa search di Google cara menghitung harga wajar menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value. Nanti akan ketemu ya guys ya metode penghitungannya seperti apa. Nah, jadi untuk EPS-nya karena tadi kita lihat memang mengalami kenaikan ya. Dari sisi laba bersihnya juga naik, EPS-nya berarti mengalami kenaikan ya. Kita akan samakan ya dengan data yang dari sekuritas, EPS-nya adalah di 426. Berarti nanti kita ganti guys ya, 426, ini juga kita ganti ya 426. Ini data yang fix ya dari sekuritas ya. Kalau 459 itu dari RTI bisnis. Nah, berarti harga wajarnya di 4.700-an, margin of safety-nya di 13,66% guys ya. Kalau misalkan EPS-nya di 426 seperti itu. Oke guys, kita akan langsung aja buka ya untuk harga wajarnya. Nah, di mana 426 ya, kita ganti lagi 426 guys. Sorry guys ya, tadi agak buru-buru ya kita bikin datanya. Nah, jadi dengan dividen payout ratio ya, seperti di RTA Bisnis datanya itu pernah bagi 30% dan 39%, maka potensi pembagian dividennya adalah Rp128 sampai Rp166 per lembar saham dengan potensi dividen yield 3-4%-an ya guys ya. Nah, jadi dari dividen yield-nya pun ternyata akan ada peningkatan kalau misalkan DPR-nya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu di angka 30-39%. Tapi semoga saja setelah dipegang oleh BUMN, ya semoga saja DPR-nya minimal 50% lah guys ya, harapan kita 50% lah ya. Jadi dividen yield-nya bisa tembus 5% kalau misalkan bagi dividen payout ratio di angka 50% seperti itu. Lalu untuk Inco, apakah menarik untuk dibeli ya? Kalau saya sih sebenarnya masih nunggu pemilu guys ya. Saya masih tunggu pemilu karena pemilu ini kalau misalkan harapan dari investor asing sih sebenarnya pengennya sih satu putaran ya biar yang nggak terlalu banyak gimmick gitu guys ya. Tapi kalau misalkan memang harus dua putaran berarti ada potensi IHSG-nya akan longsor atau akan turun seperti itu guys. Jadi untuk akumulasi ya, saham-saham bagus yang memang ada beberapa yang sudah rilis laporan keuangan, ada juga yang belum. Itu kalau misalnya teman-teman mau spekulatif buy ya di harga saat ini sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dikasih harga yang lebih murah, teman-teman harus siapkan cash cadangannya. Misalkan teman-teman mau beli Inco atau mau beli Antam atau mau beli Pegas ya di harga saat ini karena teman-teman melihat harga sahamnya sudah turun. Nah, ketika nanti pasca pemilu misalkan IHSG-nya longsor dan harga saham yang teman-teman beli juga longsor, nah itu adalah bentuk tanggung jawab. Teman-teman harus melakukan averaging down ya, agar bisa membeli harga sahamnya di harga yang lebih murah lagi, seperti itu guys. Jadi, ya untuk saham-saham BUMN sebenarnya potensi pembagian dividennya cukup bagus ya. Tapi kembali lagi, apakah laporan keuangannya akan positif atau tidak? Karena ini pun sangat menentukan guys ya. The power of laporan keuangan. Kenapa saya bilang ya the power of laporan keuangan? Karena ini sudah terjadi, bukan hanya di saham-saham di Indonesia, tapi ini pun sudah terjadi di saham-saham di US sana. Ya, ketika musim rilis laporan keuangan, pastinya pasar saham itu akan semakin menarik ya. Pasar saham akan bullish, pasar saham akan semakin bergejolak, akan menumbuhkan keyakinan untuk investor besar itu masuk ya ke pasar saham dengan melihat potensi dari pertumbuhan saham-saham yang laporan keuangannya positif seperti itu. Jadi PR-nya teman-teman adalah teman-teman pastikan saham yang teman-teman miliki laporan keuangannya harus positif seperti itu guys ya. Tahunya dari mana? Ya teman-teman bisa lihat di sekuritas gitu ya. Di sekuritas pastinya akan ada proyeksi atau prediksi laba bersih secara annualized atau secara full year-nya seperti itu. Nah, jadi untuk Inco apakah menarik? Ya, sangat menarik sebenarnya guys ya, di mana masih memiliki margin of safety 13% ya. Lalu di harga saat ini juga masih low risk ya, meskipun tadi kita sempat salah hitung ya guys ya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan karena tadi saya buru-buru untuk ambil datanya, tapi kita sudah perbaiki ya dengan EPS terbarunya yang sudah diupdate dari sekuritas yaitu di 426 per lembar sahamnya.
maka potensi dividennya berpotensi tembus 3-4%-an kalau misalkan DPR-nya sama. Nah, ada bocoran guys, ada bocoran seperti ini. Karena BUMN itu dia melakukan divestasi menggunakan hutang, jadi ada kemungkinan BUMN ini akan membuat Inco membagikan dividen besar. Sebagiannya itu digunakan untuk membayar hutang, seperti itu guys. Jadi ya semoga saja Inco ini bisa menjadi the next PTBA, lalu program hilirisasinya berjalan lancar dan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar lagi dan mendapatkan net income yang lebih besar lagi ya, agar harga saham Inco ini juga bisa rebound seperti itu. Oke guys, jika ada kesalahan saya mohon maaf ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next